Saudara Dewan Pakar sekaligus anggota tim hukum Timnas Anies Mohaimin, Bambang Wijoyanto, membacakan petitum atau tuntutan pada sidang MK. Pasangan Anies Mohaimin meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, atau Prabowo tetap ikut tetapi mengganti cawapresnya. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam petitum yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi, tim hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. Keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Mendiskualifikasi. Sidang perdana sengketa hasil Pilpres kemarin sudah mendengarkan apa saja gugatan yang diajukan oleh Timnas Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud. Ada sejumlah fakta yang menarik saat persidangan, diantaranya gugatan untuk dilakukan pemilu ulang. Selain itu, dalam sidang juga dibahas mengenai adanya bantuan sosial jelang pemungutan suara Pilpres yang juga dikatakan adalah uang negara yang salah untuk digunakan dan juga berasal dari pengaruh kekuasaan. Kita hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber pagi hari ini. Di studio ada ahli hukum tata negara dari Universitas Jember, Profesor Bayu Dwi Anggono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Mas Radi. Dan sementara melalui sambungan virtual ada juru bicara Timnas Amin, Syahrin Hamid, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Frits Edward Siregar, dan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud nanti yang akan bergabung menyusul Roni Talapesi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Pak Syahrin dulu sebagai pihak pemohon juga nih. Bagaimana kemarin setelah menjalani sidang perdana, saya melihat atau menyimak komentar dari tim hukumnya Prabowo Gibran menyebut ini hanya analisa dan hipotesa tanpa ada bukti-bukti. Bagaimana merespon ini, Pak Syahrin? Ya, terima kasih. Jadi memang tentunya pada sidang perdana yang harus disampaikan adalah ya narasi, tentunya dalil-dalil. Nah nanti tentunya pada sidang berikutnya baru ada pembuktian. Nah di situ tentunya nanti akan disampaikan terkait dengan ya bukti-bukti, ada juga saksi, ada ahli. Nah ini semua nanti tentunya apa yang disampaikan kan harus dibuktikan. Nah makanya
memang pada sidang perdana itu adalah yang pertama ya kita sampaikan pandangan kita, dalil-dalil kita terkait dengan misalnya contoh ada 3 hal yang disampaikan. Yang kedua yaitu terkait dengan pengkhianatan konstitusi ataupun pelanggaran asas-asas pemilu, yaitu jujur, adil, dan seterusnya. Nah ini nanti akan dibuktikan mana-mana saja. Misalnya terkait dengan intervensi ataupun keterlibatan aparat pemerintah. Nah ini semua nanti tentunya ya karena tentunya pemohon yang mendalilkan ya beban pembuktiannya ada di pemohon dan itu akan dilakukan pada sidang-sidang berikutnya. Jadi saya kira ya kita juga tidak menolak bahwa itu adalah narasi, tapi narasi itu ya tentunya akan dibuktikan oleh tim hukum kita nantinya di arena persidangan. Ya, gitu, Mas. Ya, baik, Bung Frits, itu karena baru pembukaan, baru pembacaan permohonan begitu ya, pantas kalau itu disebut narasi karena pembuktiannya kan jadwalnya masih nanti begitu. Bagaimana nih, Bung Frits? Ya, sebenarnya kalau kita bisa melihat bagaimana soal sengketa suara di Mahkamah Konstitusi, ini kan sudah ada aturannya, di mana aturannya diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PMK 1 dan PMK 2 tahun 2024. Bagaimana format permohonan kalau kita membaca peraturan Mahkamah Konstitusi, ada misalnya apa kejadian di mana terjadi perubahan suara, TPS mana, bahkan bagaimana petitum atau apa yang dimohonkan dalam sebuah permohonan itu sudah diatur. Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatakan bahwa permohonan yang diinginkan adalah untuk mengubah suara, menetapkan suara seperti apa. Tetapi kalau kita membaca permohonan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3, ini kan sebuah cerita. Sebuah cerita yang menjadi pertanyaan adalah apakah cerita tersebut menyebabkan perubahan suara di mana, perolehan suara di mana, dan berapa suara yang seharusnya dimiliki oleh paslon 1 dan paslon 3. Tapi kalau kita melihat, Bang, itu kan tidak muncul dalam permohonan tersebut. Itulah kenapa kami melihat ini sebuah narasi-narasi yang dibangun tanpa memberikan kehubungan bagaimana mengakibatkan perubahan suara di paslon 1 dan paslon 3. Oke. Nah, saya juga tertarik dengan pernyataan tim hukum dari Prabowo Gibran yang mengatakan kemarin bahwa sebenarnya gugatan ini salah kamar gitu. Harusnya ke Bawaslu jangan ke MK karena kalau MK kan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum presiden begitu. Nah, tapi yang dipermasalahkan oleh masing-masing pemohon baik dari 01 dan 03 bahwa proses yang mengubah hasil itu tadi yang bermasalah. Nah, bagaimana Anda merespons ini? Karena memang saat ini yang banyak dibicarakan publik proses-proses menuju pemungutan suara yang dinilai banyak bermasalah. Kalau kita melihat bagaimana praktek ketatanegaraan yang dimiliki, paslon 1 mungkin akan bertanya, oh nggak mungkin Mahkamah Konstitusi mampu menyelesaikan sengketa Pilpres 14 hari misalnya, sedangkan untuk Pileg saja 40 hari misalnya. Tapi kalau kita belajar dan kita melihat sejarah ketatanegaraan kita, kan ada filosofisnya. Kenapa di Bawaslu itu punya pelanggaran administrasi, pelanggaran TSM, pelanggaran pidana, waktu yang dibutuhkan lebih lama misalnya, kemudian ada juga di DKPP ada untuk peradilan etika, dan kenapa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki waktu 14 hari untuk sengketa suara Pilpres, dan bukan lebih lama, bukan saja karena ada kepastian hukum, tetapi karena ada proses yang sudah diselesaikan sebelumnya. Jadi fokus pembentuk undang-undang, saya ulangi lagi, fokus pembentuk undang-undang dan juga penulis konstitusi kita sudah melihat bahwa ada proses yang khusus di Mahkamah Konstitusi. Jadi, misalnya kalau paslon 1 dan paslon 3 melihat bahwa ada sebuah usaha, ada sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum hari pemungutan suara, pertanyaannya adalah apakah telah mempergunakan jalur-jalur yang telah disediakan oleh undang-undang. Baik. Nah, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, tadi juga Bung Frits menyinggung soal sistem hukum ketatanegaraan kita bahwa yang disinggung juga oleh tim hukumnya Prabowo Gibran ini salah kamar. Menurut Anda memang demikian salah kamar atau memang sudah sepatutnya MK memproses permohonan ini dengan berdalih dengan proses menuju pemungutan suara yang bermasalah, bukan hasilnya begitu? Ya, jadi ada 3 hal ya yang kita tangkap
sangat menarik dari persidangan pemeriksaan pendahuluan kemarin di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama saya menangkap ada niat baik dari semua pihak ya, baik pemohon, termohon, pihak terkait atau pemberi keterangan Bawaslu semuanya untuk menjadikan MK ini sebagai muara konstitusional atas segala sengketa ya terkait penyelenggaraan Pilpres ya. Jadi saya pikir ini satu itikat yang baik yang menjadi sebuah edukasi yang baik bahwa apapun perselisihannya diselesaikan secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah yang kedua, saya mendapati bahwa dari keseluruhan pihak memang berharap MK menjadi pemutus atas sengketa ini ya, sengketa hasil ini, termasuk menginginkan MK kemudian profesional, kredibel, imparsial, dan independen dalam memutus perkara ini. Harapan itu nampak sekali dari semua pihak. Nah yang ketiga, ini yang menarik, semua ya, baik pemohon, termohon, pihak terkait, itu nampak sangat siap untuk menghadapi persidangan ini. Semua punya strategi. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana pokok permohonan, petitum, maupun tentu meskipun belum tertulis ya bantahan yang disampaikan melalui keterangan pers karena nanti tertulisnya baru saat ini keterangan jawaban dari termohon dan pihak terkait. Saya pikir juga sudah menunjukkan kesiapan itu. Jadi ini adalah ajang adu strategi, adu narasi yang tentu disertai bukti ya. Nah selebihnya ya saya pikir untuk apakah MK berwenang atau tidak itu sepenuhnya kewenangan MK. Untuk kemudian apakah perkara ini menjadi kewenangan MK termasuk petitumnya apakah itu kewenangan MK atau tidak. Karena MK tentu berdasarkan pada kondisi pembuktian, keyakinan hakim termasuk alat bukti yang disajikan Mas Radi. Artinya Anda melihat kalau narasi ya, kalau kita sebut narasi tadi, memang banyak narasi kalau kemarin karena memang masih pembacaan permohonan gitu ya. Kalau narasi-narasi yang berkembang pada sidang kemarin, baik dari kubu 01, 02 dan tanggapan dari, 01, 03 dan tanggapan dari 02, itu hanya cywar gitu ya, masih taraf cywar, belum dalam tanda kutip perang sesungguhnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi hukum acara pengujian perselisihan hasil pemilu ya, Pilpres, itu kan ada tahapan-tahapan persidangan. Kemarin itu baru pemeriksaan pendahuluan. Apa sih pemeriksaan pendahuluan? Itu baru kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Jadi belum masuk pada pemeriksaan persidangan yang akan menguji alat-alat bukti yang disajikan. Jadi masih terlalu awal kita akan menilai persidangan kemarin itu seperti apa ya. Apakah ini kemudian hanya narasi ataukah seperti apa. Tapi kata kuncinya akan jadi narasi kalau tanpa bukti. Sebaliknya ini akan jadi kekuatan pembuktian kalau kemudian narasi-narasi itu mampu kemudian dilengkapi dengan adu bukti yang saling berhadapan nanti para pihak ya. Baik pemohon, termohon maupun pihak terkait. Jadi saya pikir memang pemeriksaan pendahuluan kemarin sudah berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk hari ini yang menarik tentu kesempatan dari pihak terkait ya maupun termohon untuk kemudian memberikan dalil-dalil bantahan atas narasi-narasi yang disampaikan kemarin, tentunya juga akan menyajikan juga bukti-bukti yang nanti akan diuji dalam persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan persidangan. Ya, memang yang paling menarik pembuktian agar nanti tidak hanya sekedar narasi begitu ya kira-kira. Pak tadi saya ke kubu 01 lagi, tadi salah satu petitum ya di tim hukum Anies Muhaimin itu adalah membatalkan keputusan KPU serta mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres dan meminta KPU untuk melaksanakan pemilu ulang. Nah, kalau kemarin Prof Yusril dari tim hukum 02 mengatakan kalau diskualifikasi belum pernah ada sejarahnya MK itu mendiskualifikasi Pilpres. Kalau memang dibandingkan oleh salah satu tim hukum di 03 yang mengatakan bahwa pernah terjadi mendiskualifikasi pilkada, nah, tapi rezimnya berbeda. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Safrin? Ya, yang pertama kita tahu bahwa sudah ada bahwa ya pilkada maupun pilpres maupun pileg ini adalah dikatakan sebagai satu rezim ya. Yang kedua, kenapa kita melakukan dalam petitumnya itu ada diskualifikasi? Karena pandangan kita bahwa 02 lah yang menjadi variabel terjadinya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, baik itu dari pada saat pencalonan maupun pada saat proses-proses yang di mana pelibatan aparat, di mana pelibatan APBN dalam hal Bansos dan segala macam, korelasinya itu adalah dengan 02. Nah, inilah yang menjadi variabel kenapa kita menempatkan dalam petitum adalah diskualifikasi terhadap pasangan 02. Ya, khususnya terutama adalah soal Gibran, karena kita tahu
dari keputusan MK sampai dengan pendaftarannya kan mengalami cacat prosedur yang nggak tahu kan seperti itu. Oke. Nah, kalau apa namanya kategori diskualifikasi itu sudah memenuhi syarat gitu oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda yakin MK juga akan berani memutuskan sesuatu yang monumental kalau ditulis di harian Kompas hari ini, menunggu putusan MK yang monumental, Pak Syahrin? Ya, saya kira bahwa MK ini adalah sebagai penjaga konstitusi, dia menjadi guardian of constitution, dia juga Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa membiarkan aturan keadilan prosedural saja yang terpaksa, tapi juga harus mendorong keadilan, hadirnya keadilan yang substantif. Nah, untuk itu maka tentunya Mahkamah Konstitusi ya tidak hanya mengadili hasil perhitungan, tapi juga menjamin hadirnya demokrasi berbasis konstitusi itu. Nah, untuk itu maka tentunya kita melihat bahwa Hakim MK yang saat ini setelah tidak terikutnya Paman Usman, nah ini kita lihat bahwa ada harapan bahwa terobosan itu ataupun keberanian mengambil keputusan itu akan dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga ya betul apa yang dikatakan oleh Kompas ya pagi ini headline-nya. Nah, saya kira ini akan menjadi harapan seluruh rakyat, sehingga MK tidak hanya sekedar menjadi mahkamah penghitungan atau orang sering bilang mahkamah kalkulator, tapi memang MK menjadi tempat cari keadilan substantif. Nah, itu kira-kira, Pak. Ini menyinggung lagi mahkamah kalkulator, saya jadi teringat juga pernyataannya Prof. Yusril saat menjadi kuasa hukum pada saat itu juga untuk Pak Prabowo ya, tapi pada saat itu dari pihak yang pada saat itu kalah dalam Pilpres begitu. Ini disinggung juga oleh Pak Mahfud sebagai cawapres kemarin, menyampaikan juga pandangannya sebelum sidang dimulai begitu, bahwa teringat oleh pernyataan Maha Guru Hukum Tata Negara begitu, Prof. Yusuf Mahendra, bahwa mahkamah kalkulator jangan sampai MK ini hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi beyond itu ya bisa mengadili ataupun memutus hal-hal yang sudah dibicarakan saat ini soal kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Ada respons dari pernyataan Pak Mahfud ini, Bung Frits? Pertama-tama, Bang, kalau saya mau memberikan komentar terhadap apa yang tadi disampaikan, bahwa terkait dengan pencalonan Mas Gibran syarat umur, itu kan adalah akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 90 tahun 2023 sudah ada lagi pengujiannya, ada di putusan 141, 145 dan 154 2023. Yang itu ketiga putusan terakhir yang saya sampaikan tadi itu diputus 8 orang. Akibat dari putusan dari MK yang menyatakan bahwa Yang Mulia Anwar Usman tidak bisa untuk perkara yang berkaitan dengan Mas Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi di 141, 145 dan 154 menegaskan bahwa putusan 90 terkait dengan syarat umur adalah yang sah, dan putusan MK tidak membatalkan ataupun tidak mengubah kekuatan hukum dari putusan 90. Artinya adalah bahwa mahkamah sendiri dalam berbagai kesempatan, 3 kali kesempatan, tidak mengubah keputusannya mengenai syarat umur. Jadi ini salah satu argumentasi kenapa ini merupakan sebuah narasi. Mahkamah sendiri sudah berketetapan ataupun memutuskan 3 kali sebelumnya, tapi tetap saja hal ini dibawa oleh paslon 1 dan 3 ke dalam proses. Yang terkait dengan juga yang kemudian soal tadi dengan dihubungkan dengan pilkada. Pertanyaannya dalam proses pilkada, apakah kasus-kasus pencalonan tersebut yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya? Kan tidak pernah. Jadi itu tiba-tiba yang muncul di dalam proses, kemudian Mahkamah mempergunakan kebijakannya untuk melakukan tindakan dalam proses pilkada. Jadi saya bisa melihat tidak apple to apple diskusinya, bahwa dalamnya pilkada proses pencalonan itu belum sampai kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan kalau kita mengacu kepada konteks syarat umur itu merupakan
produk dan sudah melewati proses di Mahkamah Konstitusi juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana konsistensi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan. Oke, lalu bagaimana kans MK bisa memutus putusan yang dikatakan Harian Kompas ini monumental? Apakah berani atau tidak? Saya akan tanyakan nanti kepada Pak Bayu, namun kita jeda dulu. Di Sapa Indonesia Pagi akan kami hadirkan lagi perbincangannya, dan nanti juga setelah jeda akan bergabung tim hukum Ganjar Mahfud untuk sama-sama memperbincangkan ini. Tetaplah bersama kami. Kembali bergabung di Sapa Indonesia Pagi, paruh kedua perbincangan kita untuk melihat bagaimana MK nantinya bisa memutuskan putusan yang dikatakan monumental, apakah berani atau tidak, apakah juga bisa diterima publik atau tidak. Sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini ada tim hukum dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Pak Magdir Ismail. Selamat pagi Pak Magdir. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi semuanya. Ya, tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Prof. Bayu dulu nih. Prof. Bayu, kalau dikatakan monumental, ini pasti ekspektasi publik sangat tinggi dengan putusan MK terhadap sidang sengketa hasil Pilpres kali ini. Menurut Anda seberani apa MK bisa memutuskan apa yang menjadi putusan ideal yang bisa diterima semua pihak? Ya, jadi pertama tadi saya katakan ini kita semua lagi merasakan sejuknya, ademnya proses perselisihan hasil pemilu kita karena diselesaikan melalui wadah konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi. Maka saya katakan tadi ini tentu rasa respek kita kepada semua pihak yang membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya tadi juga mengatakan bahwa kita melihat kesiapan dari para pemohon sangat siap, termohon juga siap, pihak terkait siap dari apa yang disampaikan dalam persidangan kemarin tentunya, termasuk keterangan pers yang kemudian muncul ya. Maka yang paling menentukan sekarang sebenarnya adalah strategi dari masing-masing pihak. Karena kan ada perselisihan, tentu nanti mengharapkan yang terbaik dari putusan Mahkamah Konstitusi lah. Saya ingin mengatakan bahwa strategi yang ditempuh oleh paslon 01 maupun 03 ini kan memakai strategi bukan menggunakan perselisihan hasil ya penghitungan suara pemilu ini, tapi menggunakan kemudian dalil ya bahwa ada pelanggaran dalam proses pemilu yang kemudian berpengaruh kepada hasil pemilu secara keseluruhan. Nah, tentu ini dua hal yang kemudian sangat berbeda. Kalau perselisihan hasil kan memang tadi saya katakan MK tidak bisa lepas jadi mahkamah kalkulator kalau memang petitumnya adalah bicara kesalahan hasil penghitungan suara, kan akan dihitung kesalahannya berapa ribu atau berapa puluh ribu atau berapa juta bahkan. Tapi kalau bicara tidak menggunakan kemudian penghitungan, kesalahan penghitungan, menggunakan kemudian proses bahwa ada persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, saya pikir strateginya adalah kemudian mempertanyakan soal proses pemilu tadi dan itu sudah tergambarkan. Tinggal kemudian menurut saya bukan kemudian apakah MK akan kemudian mengabulkan, menolak atau tidak menerima permohonan ini, tapi baru bisa kemudian akan itu tergambarkan apakah yang kemarin didalilkan termasuk pokok permohonan, petitum yang kemudian tidak menggunakan sengketa hasil penghitungan suara, tapi kemudian prosesnya itu disertai dengan pembuktian. Ada 7 alat bukti yang itu kemudian akan diuji dalam persidangan yang mulai hari ini adalah jawaban termohon, kemudian nanti sampai kemudian 18 April begitu ya, 1 sampai 18 April itu akan memeriksa 7 alat bukti tadi. Nah, tergantung para pemohon sejauh mana meyakinkan hakim. Karena hakim mengambil keputusan dalam perselisihan hasil ini dengan keyakinan hakim dan 2 alat bukti. Saya pikir kesempatan semua pihak masih punya kesempatan. Sehingga saya masih berpikiran kita masih terlalu jauh bicara MK akan kemudian membuat putusan monumental atau tidak. Tapi publik berharap tentu putusan yang diambil MK adalah berdasarkan pada keyakinan dan 2 alat bukti, bukan kemudian pada faktor-faktor di luar itu. Itu adalah bicara soal independensi dan kredibilitas hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi Prof begini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis kemarin di Mahkamah Konstitusi, yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa hasil Pilpres ini yang hanya memeriksa perolehan suara yang tadi kita juga sudah bahas. Karena menurut mereka atau menurut Pak Todung pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan MK untuk menyelesaikan PHPU dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan pemilu. Nah, jika itu tidak dilihat oleh MK,
Pak Todung berasumsi MK akan melanggar undang-undang. Apakah demikian? Memang seharusnya? Ya, ada 3 varian sebenarnya permohonan dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ya. Satu varian yang memang mengajukan petitum terkait kesalahan penghitungan suara ya, hanya soal kesalahan penghitungan. Yang kedua, kesalahan penghitungan sekaligus berbicara ada pelanggaran proses. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, tidak bicara penghitungan, kesalahan penghitungan, hanya bicara kesalahan atau pelanggaran proses. Nah, pemilu 2024 ini yang kemudian ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi itu menggunakan pola yang ketiga. Oke. Tidak berbicara kesalahan hasil penghitungan, tapi menggunakan kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu berintegritas misalkan di dalam proses pelaksanaan pemilu Pilpres 2024. Sehingga kemudian tentu kalau menggunakan pakem ya, pakem yang awal hanya menghitung suara ya tentu tidak sesuai. Karena memang MK tidak akan memeriksa itu karena dalam pokok permohonan maupun petitum tidak bicara soal kesalahan hasil penghitungan. Nah, sekali lagi MK memberikan kesempatan dalam berbagai perselisihan hasil pemilu selama ini maupun pilkada maupun pilpres, semua pihak untuk menyajikan bukti. Semua boleh menyajikan pokok permohonan, petitum. Tapi sejauh mana kemudian didukung oleh alat bukti yang memadai. Nah, alat bukti yang memadai ini tentu tidak mudah. Kenapa? Kalau penghitungan suara kesalahan kan tentu data, masing-masing pihak memegang data. Data yang dipegang oleh saksi, data yang kemudian dipegang oleh penyelenggara itu saling diadu. Oke. Tapi kalau yang seperti ini kan melibatkan pihak lain. Akan ada saksi lain yang dipanggil untuk kemudian apakah betul yang didalilkan itu bahwa ada pelanggaran TSM selama proses pemilu Baik. ini. Saya ke Pak Magdir. Pak Magdir, di Harian Kompas hari ini ditulis bahwa publik menunggu putusan monumental dari MK begitu. Tadi kalau kata Prof. Bayu itu masih terlalu jauh sebenarnya untuk menanti putusan monumental itu. Tapi suasana internal di tim hukum Ganjar Mahfud, Pak Magdir, apakah sejauh mana Anda atau tim hukum dari Ganjar Mahfud mengamini atau meyakini bahwa MK akan mengeluarkan putusan monumental nantinya? Begini, salah satu, ya kalau kita mau jujur ya, kita lihat secara baik. MK pasca putusan 90 Ya. 2023 itu kan hampir dilecehkan oleh begitu banyak orang. Oke. Ya. Bahkan buat saya ya, yang selama ini berpraktek cukup ya sering gitu ya di MK itu sejak tahun 2000 berapaan gitu ya. Dikatakan itu mahkamah keluarga itu kan gila. Oke. Ya. Nah, apalagi ya kalau kita mau lihat, makanya kami persoalkan betul proses urusan dengan Gibran ini. Ya. Salah satu di antaranya adalah pertimbangannya Bu Eni dan Pak Yusmit. Oke. Ya. Di dalam pertimbangan itu, mereka mengatakan bahwa ini pada tingkat provinsi. Oke. Nah, tetapi kan ini ditarik ke yang lebih luas, seolah-olah provinsi ini sama dengan kabupaten kota. Ya. Ya, akibatnya mereka kan dipihakkan ke sana. Padahal kalau kita mau lihat, saya yakin betul kawan di Mahkamah Konstitusi itu begitu banyak membaca teori-teori ya, bagaimana praktek-praktek di luar negeri ya mengenai putusan yang terbelah seperti ini. Amerika, putusan terbelah ini kan mesti diarahkan kepada yang sempit, bukan diperlebar. Nah, kalau diarahkan kepada yang sempit, harusnya ya mereka itu konkorennya mereka itu berpihak kepada dissenting. Bahkan Yusril sendiri sesudah putusan itu dibacakan, dia mengatakan ini adalah penyelundupan hukum. Nah, jadi kalau MK mau kembali kepada jati diri mereka, mestinya bisa. Karena bagaimanapun juga begini. Dalam undang-undang MK, kewenangan MK itu bukan seperti perselisihan hasil. Ya. Mereka hanya disebut perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau kita bicara tentang itu, artinya kan ini mulai dari proses. Bukan seperti angka, seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7. Ya, begitu juga kemudian ini diterjemahkan lagi oleh peraturan MK. Ini kan ada inkonsistensi. Oke. Ya, kalau saya melihat bahwa peraturan MK itu justru melanggar undang-undang MK. Nah, makanya justru karena itu saya kira Pak Mahfud kemarin cukup banyak memberikan contoh, kami juga cukup banyak memberikan contoh. Kalau mereka mau mengembalikan posisi mereka sebagai guardian of the Constitution, ya mereka itu harus keluar dari zona nyaman itu.
Ya, Baik. karena begini, sekali lagi, kita ini seperti kami katakan, seperti saya di awal tadi, bahwa ini kita lihat ke depan, bukan persoalan menang dan kalah hari ini. Ya. Ya, tetapi kalau ada gium, gunakan kekuasaan, gunakan uang sebanyak-banyaknya, ya demokrasi kita ini sama-sama saja dengan demokrasi post sale gitu ya. Oke. Demokrasi dijual. Nah, itu kan yang tidak kita mau. Sebab bagaimanapun juga, ya demokrasi ini kan direbut dengan darah dan air mata, bukan cuma omong-omong gitu ya, Ya. bukan dengan uang. Nah, Baik. saya kira itu yang mari kita coba lihat ke situ. Kita posisikan MK. Mari kita berikan harapan kepada MK. Dan Oke. kami coba ya dengan cukup banyak argumentasi dan cukup banyak jurisprudensi, bukan hanya di dalam negeri. Bagaimana mereka, misalnya, saya dengar Pak Frits tadi mengatakan bahwa pada awal-awal ketika mereka berbicara tentang TSM, itu kan nggak ada aturannya, nggak ada pengaturannya tentang itu. Tapi mereka berani keluar dari situ. Ya. Nah, ini yang kita harapkan juga, ya. Masa negara Republik Indonesia yang demokrasi ini, negara besar ini kalah dengan Kenya yang oleh banyak pihak ya selalu dianggap bukan negara yang bukan negara maju, malah menurut banyak pihak adalah negara yang lebih tertinggal dari kita. Tetapi mereka menegakkan hukumnya, ya. Oke. Mereka berani keluar dari itu. Mereka berani memutuskan membatalkan pemilihan presiden. Ya, Oke. kalau Austria mungkin terlalu maju, tetapi kenapa enggak kita ikuti mereka, negara-negara maju ini? Oke. Saya kira begitu. Baik. Tapi begini Pak Magdir, saya juga ingin meminta pandangan Anda dari komentar Prof. Yusril kemarin bahwa saat ini MK dalam sejarah belum pernah meminta atau mendiskualifikasi hasil pemilu presiden. Ini kan juga salah satu permohonan yang diajukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud, mendiskualifikasi hasil pilpres. Tapi dalam sejarah belum pernah ada. Nah, kalau jika dibandingkan dengan pilkada, kalau Pak Todung kemarin membandingkan dengan pilkada, itu katanya beda rezim. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Begini, saya kira di dalam berapa kali proses pemilihan presiden, ya, saya kebetulan ikut 2014 sebagai kuasanya Pak Prabowo dan Pak Hatta ketika itu. Dan kemudian ya 2019 kemarin saya ikut sedikit bantu-bantu. Nah, pada dua pilpres ini kan tidak muncul situasi seperti sekarang. Tidak ada Gibran, tidak ada anak di bawah umur 40 yang mencalonkan diri atau dipaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk menjadi calon wakil presiden. Problem kita kan dimulai dari situ. Ya, apalagi kan kita dengar sidang KPP terakhir, bahkan di dalam sidang DKPP terakhir, bahwa kegiatan-kegiatan oleh di KPU terkait dengan peraturan-peraturan itu kan tidak mereka sampaikan ke Bawaslu. Ya, artinya apa? Ini ada desain yang memang dibuat mencoba menutupi segala hal untuk mengesahkan Gibran. Nah, ini yang kita tidak mau. Jangan sampai karena beliau anaknya presiden maunya anaknya jadi wapres, lantas seluruh bangsa ini ikut maunya itu. Mari kita pelihara akal sehat kita. Ya. Gitu loh. Ini yang harus diperhatikan bersama, kurang lebih begitu ya Pak Magdir. Saya ke Pak Sahrin. Pak Sahrin, tim Anies Mohaimin juga tentu sudah menyimak pernyataan dari tim hukumnya Prabowo Gibran soal bahwa saat ini kalau permintaan diskualifikasi itu agak sulit atau mungkin bahkan sulit untuk dilakukan oleh MK karena legitimasi pemilu presiden juga sudah berjalan, dibuktikan dengan beberapa kali kehadiran atau keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di forum debat, lalu forum-forum resmi lainnya. Nah, ini kan sudah diakui juga pada saat forum debat otomatis oleh kubu 01 dan 03 yang saat itu juga ikut berdebat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya memang betul bahwa proses interaksi itu terjadi selama proses pemilu presiden itu berlangsung. Nah, namun kita lihat bahwa ternyata di perjalanan ada putusan
MK terkait dengan etik itu. Dan selanjutnya juga ada DKPP yang ternyata memberi sanksi terhadap ketua KPU. Ya. Dan saya kira MK inilah muaranya untuk mengadukan semua hal itu. Nah, jadi dengan demikian maka ini tidak lantas menjadi hilang. Ya, tentunya MK lah yang paling tepat untuk diadukan ataupun memohonkan soal itu. Nah, dengan demikian maka kami melihat bahwa proses-proses itu semua, nah muara yang nantinya akan menjadi keputusan majelis. Jadi kami melihat bahwa ya ini tidak lantas menjadi di luar itu, justru sudah tepat ketika ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Gitu. Ya, baik. Bung Frits, kemarin Pak Yusril, Pak Otto Hasibuan, lalu juga sejumlah advokat senior yang tergabung di tim hukum Prabowo Gibran mengatakan bahwa untuk jawaban hari ini itu tidak perlu berpanjang-panjang lah, satu paragraf cukup kayak gitu kira-kira. Apakah bisa di-spill gitu, apa isi dari jawaban nanti kira-kira sedikit saja? Ya, pada intinya tentu saja kami menghormati apa yang sudah dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3 membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan tentu saja jawab pertanyaan-pertanyaan, gugatan-gugatan yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 tentu kami akan jawab. Oke. Tentu saja bakal akan dimulai dengan pernyataan kami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Dan terhadap apakah ada pengerahan, apakah ada perubahan suara, apakah kemudian bagaimana penyelenggara pemilu yang tidak netral, termasuk juga tadi putusan 90, tentu saja itu akan kami jawab. Dan saya rasa, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Bayu tadi bahwa di satu sisi inilah kesempatan kita semua untuk menyelesaikan, kalau saya bisa pakai kata-kata itu ya, untuk menyelesaikan segala perdebatan selama proses pemilu dan kita bertemu di Mahkamah Konstitusi. Baik, sedikit saja Prof. Bayu, selain pihak terkait kan juga ada termohon ya, KPU ya. Nah, Anda membaca nanti apa yang akan dijawab oleh KPU kira-kira? Ya, jadi kan pokok permohonan pemohon itu kan isinya selain tentu identitas pemohon, kedudukan hukum pemohon, kemudian kewenangan MK, bicara pokok permohonan dan petitum. Tentu KPU karena sebagai pihak termohon, kemudian akan menjawab apa yang menjadi pokok permohonan sekaligus tentu akan menolak petitum dari pemohon. Ini kan lazimnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari KPU, kan ada 3 hal yang dipersoalkan dari KPU sebenarnya. Adalah penetapan pasangan calon ya, yang dianggap memiliki persoalan hukum begitu. Kemudian selama proses pemilu, kemudian setelah proses pemungutan dan penghitungan. Saya pikir di 3 hal itu, area itu yang KPU kemudian akan menjawab. Sehingga nanti jawaban itu yang akan kemudian saling diadu bukti dalam persidangan berikutnya. Jadi ini masih sangat menarik, masih sangat cair menurut saya, dan tentu publik berharap persidangan di MK nanti akan menjadi sebuah sarana tadi, muara dari penyelesaian segala perbedaan pandangan kita atas proses pemilu 2024 ini. Muara dari segala penyelesaian masalah pemilu 2024 ada di MK. Apakah nanti ada keputusan atau putusan monumental dari MK, prosesnya juga tetap akan menarik untuk kita terus ikuti. Nanti juga pukul 1 akan ada jawaban dari pihak termohon, KPU, dan juga pihak terkait. Dalam hal ini Capres-Cawapres, tim hukum Capres-Cawapres dari Prabowo Gibran. Baik, terima kasih semua narasumber saya pagi hari ini. Ada Prof. Bayu Dwi Anggono, dari pakar hukum tata negara dari Universitas Jember. Lalu Syahrin Hamid, juru bicara Timnas Amin. Ada juga Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran. Serta Pak Magdir Ismail, meski singkat tapi sangat berharga pernyataan dari Pak Magdir. Terima kasih banyak Pak Magdir untuk bergabung pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Magdir.